perkotaan lah umumnya, tapi juga saya lihat di pedesaan juga sudah mulai kemajuan teknologi ini, earphone-nya juga murah, mudah didapat, ya, sehingga kadang-kadang apa yang disebut dengan kuping itu ya, penyakit kuping, di mana asik dengan gadget sendiri, sehingga lupa durasi waktu yang diperlukan, yang boleh memakai headset ini juga perlu diketahui gitu. Nah, nanti tergantung volumenya, tergantung volume dari headset atau headsetnya, earphone. Next. Kalau kita lihat secara mikroskopik ya, kalau kita potong organ korti yang ada di dalam telinga kita, ini dalam pemeriksaan eksperimen laboratorium ya. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri tampilan ini itu adalah organ korti yang sel-sel rambutnya masih banyak ya, masih normal. Ya, kita lihat ada kecil-kecil demikian. Jadi inilah organ korti yang menangkap suara itu yang di dalam telinga kita, dalam kepala kita. Inilah yang mentransfer, yang merubah ke gelombang elektromagnetik ke otak. Nah, yang sebelah kanan itu adalah yang sudah rontok rambut-rambutnya. Nah, ini yang menimbulkan gangguan sensori neural di pada telinga, pada bagian telinga. Jadi terjadi kerusakan pada rambut inner cell dan outer cell di organ koklea. Berikutnya. Jadi secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi efek samping bising ini tergantung pada intensitas bisingannya. Kalau masih di bawah 85 derajat dan 85 desibel itu masih bisa ya. Kemudian intensitas, kekerasan dan frekuensi kebisingan, lama pemaparan dari bising itu sendiri ya. Kalau sebentar kita di mana ya, misalnya di pekerja di bandara yang mengatur lalu lintas penerbangan itu kan terpapar bising, sangat terpapar bising di ekor pesawat. Jadi di sini kalau dia cepat, tidak terlalu lama di ekor pesawat, dia tidak akan menderita. Tapi kebanyakan hati-hati, kelalaian ini juga ada barangkali. Jadi diingatkan hendaknya nanti di slide belakangan berapa lama kita berada di kebisingan ini kita bisa nilai. Kemudian juga tergantung kepada kerentanan individu. Ya, mungkin ada penyakit bawaan, mungkin ada gangguan-gangguan imunologi yang lain. Ini bisa menimbulkan daya tahan atau stamina yang turun gitu ya. Akan menimbulkan juga gangguan pendengaran. Kemudian katanya ada jenis kelamin ya. Usia ya. Makin muda usia terpapar atau makin terjadi tercepat gangguan pendengaran. Kemudian juga ada disertai kalau ada gangguan di telinga tengah, ya juga akan memperberat gangguan pendengaran. Jadi tergantung pada berbagai faktor-faktor, ya. Berikutnya, ini salah satu kebijakan dari pemerintah, dari dalam hal ini dalam Kementerian Lingkungan Hidup, ya, memberikan perlindungan bagaimana tingkat kebisingan yang apa. Jadi dalam hal ini pengertiannya kebisingan itu adalah bunyi yang seperti yang saya sampaikan tadi tidak diinginkan dari usaha ataupun kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan pada telinga manusia. Jadi sudah ada sebenarnya pengayoman dari pemerintah dalam ini Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Berikut, seperti yang saya janjikan tadi, ini beberapa tabel yang dapat kita pedomani, ya. Karena di bising ini kalau kita ukur dari tingkat kebisingannya 85 desibel, itu
kita hanya boleh atau diizinkan untuk bekerja di lingkungan itu selama 8 jam. Kalau 88 desibel hanya boleh 4 dan seterusnya. Kalau di bagian yang lebih besar desibelnya itu makin lama makin sedikit yang waktu yang boleh yang diberikan untuk bekerja, ya, durasi kerja di lingkungan yang makin besar desibelnya, makin bising, itu akan membuat atau konsekuensinya waktu kerjanya jadi lebih sedikit, ya. Seperti contoh di sini, hanya boleh kalau kita ambil 124 desibel itu hanya boleh 3,52 detik yang diizinkan untuk bekerja di lingkungan yang demikian. Jadi hendaknya ini memang perlu dievaluasi di masing-masing lokasi atau lingkungan kerja, berapa yang tingkat desibelnya, berapa tingkat kebisingannya. Berikut. Jadi sumber seperti yang tadi, kebanyakan di lingkungan kerja, ya. Saya pernah kerja di lingkungan yang bising juga ya, walaupun saya dokter, tapi pernah kerja di daerah yang penuh dengan mesin, ya. Itu pengoperasian mesin-mesin yang tidak mungkin kita kecilkan mesin-mesin ini, ya. Suara mesinnya tidak mungkin dikecilkan, ya. Jadi mesin-mesin yang menimbulkan suara ribut, karena mesinnya barangkali ada juga yang ribut kalau sudah makin tua umurnya, itu makin makin besar desibelnya. Jadi hal ini perlu kita memperhatikan kebijakan dari barangkali dari pabrik, dari pemilik pabrik, kalau sudah tua ataupun sudah menimbulkan suara yang lebih tidak sesuai dengan yang kondisi awal, makanya ini perlu dirawat lah, maintenance, perawatan mesin. Ada juga yang melakukan perawatan mesin ala kadarnya untuk kepentingan ekonomi, ini juga tidak boleh, ini akan menimbulkan efek dampak yang lebih besar, ya. Kemudian melakukan modifikasi mesin, ya, juga memakai seperti yang di transportasi itu kan ada transportasi yang sepeda motor dengan knalpot yang bising, itu juga menimbulkan gangguan, ya, karena adanya suatu modifikasi yang tidak konstruktif, ya. Kemudian alat-alat yang kurang sesuai dengan fungsinya, ya, macam-macam yang terjadi pada saat ini. Berikutnya, untuk mengukur tingkat kebisingan ini sebenarnya tidak terlalu mahal pada saat sekarang, ya. Ya, hanya cukup dengan sound level meter. Ya, kita sudah dapat sekarang. Kalau dulu di bawah tahun 2000 barangkali susah mendapatkannya. Hanya yang tempat-tempat tertentu saja yang bisa menyediakan alat untuk menjual sound level meter ini. Tetapi sekarang dengan terbukanya online shopping ini, semuanya bisa kita dapat, ya. Pribadi juga bisa kita order ini sebenarnya. Kalau nggak salah, saya juga sempat melihat harganya nih, Mbak Dini, di bawah 1 juta sudah dapat katanya. Jadi nggak perlu mahal-mahal. Kalau dulu barangkali mahal dan agak langka gitu. Berikutnya. Dan bisa dibeli di e-commerce ya, Dok, ya. Jadi Iya, gampang, bisa tinggal beli. buka aplikasi, tinggal dimasukkan keranjang, Ya. check out. Dan Ya, dapat poin lagi. Kenapa, Dok? Dapat poin lagi nanti. Iya. Terus free ongkir ya. Gratis ongkir. Jadi nggak terlalu mahal. Jadi kita bisa melindungi diri sendiri dengan ini. Jadi kalau lingkungan kita dekat dengan kebisingan, mungkin barangkali ada 100 meter di sana ada pabrik, jadi kita bisa ukur gitu. Kita ukur pribadi. Jadi dengan ini kita bisa melindungi diri, ya, terutama generasi muda, ya, jangan sampai cacat, ya. Karena generasi muda ini goal periodnya untuk meningkatkan ilmu, ya. Kalau ada gangguan pendengaran agak terkendala, ya, walaupun enggak juga, ya, terkendala dalam menerima ilmu-ilmu, ya, sangat disayangkan. Berikutnya.
Jadi dari bising ini juga ada dua kategori ya. Ada yang temporary, yang sementara, ada yang menetap ya. Ada yang menetap. Jadi kalau sementara ini mungkin ambang pendengarannya udah tinggi, pada frekuensi tinggi, tetapi mungkin hanya bisa bersifat sementara. Kenapa? Karena mungkin cepat diketahui, jadi masih reversible. Jadi kalau bising ini mempengaruhi pendengaran atau dampak gangguan pendengaran itu kalau sudah antara 3 dan 20 tahun di tengah kebisingan itu bisa menimbulkan efek atau dampak yang lebih lanjut, ya tidak ada gangguan pendengaran, ada gangguan pendengaran. Kemudian juga ya kalau yang noise induced temporary ini biasanya pada gangguan seperti kita sehari-hari transportasi atau kita lewat bandara itu barangkali gangguannya sementara, Mbak. Nah, kalau kita sudah di lingkungan kerja, sudah profesi kita di daerah pabrik, ini yang agak permanen gitu ya. Jadi ini gangguannya yang disebut dengan occupational hearing loss ya. Itu yang disebut dengan noise induced permanen ya. Noise induced permanen. Jadi ini yang banyak terjadi di kalangan pekerja atau karyawan. Berikutnya. Jadi di dalam kebisingan ini juga kita menimbulkan efek-efek yang bersifat telinga, auditory, dan yang tidak telinga atau yang non auditory effect. Di mana yang bersifat auditory effect itu misalnya gangguan yang temporary tadi, ada gangguan pendengaran sementara, kemudian ada yang bisa gangguan permanen, dan yang di sini ada juga namanya istilah baru adalah trauma akustik. Trauma akustik itu yang sifatnya gangguan agak seperti eksplosif ya, ada ledakan gitu ya, ada ledakan yang tiba-tiba dan dengan frekuensi sangat tinggi, ini bisa menimbulkan gangguan sensori neural, juga bisa juga menimbulkan gangguan di adanya gangguan organik di membran timpani. Jadi dengan eksplosif ataupun trauma akustik yang dengan frekuensi yang sangat tinggi seperti bom lah gitu ya. Kalau dengan jarak-jarak 5 meter itu bisa menimbulkan gangguan di telinga ya. Jadi beberapa maaf ya, dari beberapa korban bom gitu ya, kalau pernah saya periksa ledakan itu banyak yang menimbulkan pecahnya gendang telinga atau perforasi gendang telinga ya. Jadi telinganya robek. Jadi ini yang terjadi pada trauma akustik. Nah, kalau yang non auditorinya itu bisa gangguan psikis ya di sini. Ya, gangguan fisiologis, gangguan dalam hal bekerja ya. Kalau kita sudah ada gangguan pendengaran, itu dengan kerja sendiri dengan sendirinya komunikasi akan terganggu ya. Tolong letakkan ini bagiannya ke bagian ruangan A dengan kata pimpinan ya. Tapi karena gangguan pendengaran ya kasih ke ruangan C. Jadi itulah barangkali terjadinya miskomunikasi yang akibat dari bising. Jadi banyak gangguan komunikasi, ada juga yang sampai tidak bisa tidur gitu ya, terjadi gangguan tidur sehingga dengan sendirinya keluhan-keluhan ini mengganggu aktivitas dan stamina. Kalau orang tidak tidur dengan sempurna akan menimbulkan etos kerja yang kurang, kata orang sekarang ya, etos kerja yang tidak optimal gitu ya. Jadi kalau tidur terganggu itu pasti mengalami gangguan-gangguan hal-hal yang lain. Berikutnya. Jadi seperti yang akibat bising tadi ya, ada perubahan-perubahan di dalam tubuh kita, kehilangan pendengaran ya. Kemudian ada secara fisiologis, adanya stres, tekanan darah meningkat, sakit kepala ya, gangguan tidur ya. Kemudian secara psikologis
apa namanya, emosinya tidak stabil, mudah marah, ya, dan bingung. Ini bisa diakibatkan oleh bising. Nah, di samping ini juga ada batas pendengaran manusia ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada eh, di rumah tangga itu seperti ini Mbak ya, seperti vakum vakum cleaner itu ya. Ya. Ya, seperti itu kan biasa ibu-ibu rumah tangga itu ya, pakai vakum cleaner untuk membuang debu segala macam. Itu sudah sekarang, di zaman sekarang sudah banyak dan hampir setiap rumah sudah punya itu vakum cleaner. Nah, kalau vakum cleanernya sudah terlihat ada gangguan bunyi, bagusnya diganti saja walaupun masih mengisap debu. Gitu. Jadi kalau udah keras, nggak usah diperbaiki, ganti aja karena relatif murah sekarang harganya. Jadi walaupun tidak bekerja di lingkungan pabrik atau di industri, ibu-ibu rumah tangga juga kalau terlalu lama memakai vakum, kalau vakumnya sudah tua, itu juga bisa menimbulkan gangguan pendengaran gitu. Atau juga anak-anak muda sekarang banyakkan di diskotik ya, itu 120 itu, 120 yang ada nyanyinya rock itu ya. Itu 120. Tapi kalau nyanyinya dangdut mungkin 110. Oh, Dengan turun turun ya dok sedikit. ya. Ya. Turun sedikit. Tapi dangdut yang mana gitu ya. Iya. Iya gitu. Jadi kalau itulah perlu kita awasi anak-anak kita, generasi muda. Kalau perlu orang tuanya ikut juga ke diskotik. Kalau perlu melihat bagaimana sound level di diskotik itu. Tapi sebaiknya janganlah pakai, kita hindarilah hal-hal yang demikian. Iya betul. Kalau tidak dihindari, nanti akan berakibat gangguan pendengaran juga. Jadi dijaga dari sekarang ya dok ya, karena efeknya Dari sekarang. sehari 2 hari ya dok ya, tapi ke depannya dok ya, beberapa Betul. tahun kemudian ya dok ya. Betul. Kalau sudah, kadang-kadang menyesalnya juga tua, sudah tua baru menyesal. Ini yang saya banyak ketemu gitu ya. Kalau waktu muda-muda dia korek-korek kuping gitu ya, waktu apa dia korek sembarangan. Nanti kalau udah tua mau 45 gimana dok? Mau operasi gimana? Susah jadinya. Jadi bagusnya dari awal generasi muda, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia semuanya optimal dalam melakukan kerja. Jadi jangan kita terbelakang terus gitu. Berikutnya. Jadi seperti yang disampaikan tadi juga, gelombang suara itu yang bisa didengar itu antara 20 sampai 20 ribu Hz ya. Ini frekuensinya. Nah, kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi, lebih dari 20 ribu Hz itu akan bunyi ultrasonik, itu tidak mampu telinga kita untuk menangkap. Jadi barangkali batasan-batasan ini ada maksud dan tujuan dari yang penguasa, maha kuasa ya. Kalau kita dengar semuanya nanti pada ngeri nanti hidup di dunia ya. Jadi yang tidak patut kita dengar, kalau kita dengar ataupun jadi tobat semua nanti kalau orang dengar jeritan dari dalam kubur di azab gitu ya. Jadi pada tobat semua barangkali ya. Ataupun takut juga. Jadi dua mata pisau nih, bisa takut bisa tobat gitu ya. Jadi barangkali inilah batasannya itu antara 20.000 dengan 20 dan 20 ribu Hz. Kalau bunyi ultrasonik itu tidak mempan telinga kitanya ya. Berikutnya. Nah ini sebelumnya, saya lupa menerangkan. Sebelumnya. Ini yang barangkali pedoman ya untuk anak-anak muda. Barangkali ada yang muda audien pada hari ini. Tidak tua semua, tidak tua seperti saya semua. Mudah-mudahan semua diharapkan. Saya nggak lihat nih siapa yang audiennya. Di sini kalau ini yang meneliti ini sebenarnya orang handphone ya, orang yang pabrik handphone katanya ini dikatakan kalau kita setel, ini di handphone kalau 100% kita hidupkan volume di handphone itu akan, kalau kita pakai headset atau headphone itu hanya boleh 5 menit. Seperti yang gambar saya tadi, hanya boleh 5 menit memakai headphone atau earphone-nya. Ya, jadi tidak boleh 5 menit.
Nggak boleh lebih dari 5 menit maksudnya. Kalau kita set di 60%, di handphone itu kan ada settingnya. Kita set 60% itu boleh 18 menit. 18 jam gitu ya maksud saya. Tapi ini juga tidak bagus ya. Nanti lama-lama tingkat sensitivitas dari membran timpani kita juga pengaruh barangkali. Jadi kalau sebaiknya di bawah 50% lah di setel handphone kita masing-masing. Boleh. Kalau kita pakai headset atau headphone. Next. Berikutnya, sifat ketulian ya. Ini secara umum juga kalau dari bising ya. Kita terpapar bising itu biasanya sensori neural ya. Dan akan bersifat bilateral. Ya, tidak ada yang unilateral, maksudnya sebelah ya, sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja enggak. Biasanya sifatnya bilateral kedua-duanya. Jadi dalam hal ini ketuliannya itu ya berkisar antara, kalau kita ambil di ini orang abdi tahu nih, kalau pemeriksaan 40 desibel sampai 75 desibel ini terjadi gangguan ini. Jadi kalau adanya kebisingan hendaknya dikurangi ya. Dan ini biasanya khas dari frekuensi yang ada di grafik. Kalau di audiometri itu ditaki 4.000 ya Mbak Nini ya. Di 4.000, di 4.000 Hz ya. Kebanyakan. Berikut. Untuk mengurangi tingkat kebisingan ada macam-macam usaha ya, tergantung kepada di mana kita akan mengambil kebijakan ya. Kalau kita di lingkungan kita yang terjadi kebisingan di tempat kita kerja, kita akan mendesain ya, mendesain apa namanya, mesin, menata kembali mesin yang bunyinya bising akan direnovasi ataupun rehabilitasi ataupun diganti peremajaan dari mesin itu. Nah, kalau ada alat-alat yang lama kita ganti, ataupun kalau ada bagian-bagian yang berputar ya, yang menimbulkan gesekan, kita berikan pelumas ya, ganti oli yang baik ya. Nah, ini dari lingkungan mesin. Dan juga kalau perlu kita lakukan atau pemasangan peredam suara kalau tidak bisa suaranya dikeraskan, kita usahakan meredam suara yang ada dengan alat ya. Sekarang kan banyak macam alat untuk meredam suara. Bisa dengan pelapis, melapisi gitu ya. Ataupun menyekat atau bikin dinding lagi sehingga sumber kebisingan itu jauh dari pekerja. Itu dari segi lingkungan. Kalau dari pekerja, jadi kita akan berusaha untuk, kalau bisingnya tidak bisa dikendalikan, kita usahakan untuk membuat atau membuat ataupun membeli protective equipment daripada para pekerja, ya. Ataupun juga melakukan rotasi shift yang teratur di keluarga, di pekerja, ya. Mungkin di pabrik ini ada yang biasanya 2 shift, sekarang jadi 3. Lingkungan yang demikian ya. Jadi di lingkungan yang bising mungkin ada 4 shift gitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari pemegang kebijakan untuk merubah atau melindungi dari pekerjanya dari lingkungan bising. Nah, untuk bagi individual atau personal equipment ini kita bisa sebenarnya secara umum sudah ada di pasaran, dan sudah umum diketahui oleh para pekerja. Berikutnya, seperti apa yang disebut dengan
ear plug ya, ear move dan kanal cap ya. Ear move ear plug ini banyak digunakan pada tempat-tempat yang frekuensinya tidak terlalu tinggi ya. Tapi dia bising tapi tidak terlalu tinggi. Ini cukup melindungi alat-alat pendengaran kita dari bising. Secara ekonomis juga sangat murah ya dibandingkan dengan alat yang lain ya. Lebih ringan ya, lebih kecil. Jadi lebih mudah penggunaannya dan ini dipakai pada tingkat kebisingan yang rendah. Kemudian ada ear move itu betul-betul menutup semua telinga gitu ya. Ini pada tingkat kebisingan yang lebih tinggi, yang lebih bising. Misalnya pada konstruksi ataupun konstruksi bangunan yang mungkin tidak bisa kita sekat, tidak kita bisa hindari bunyinya, ya, ataupun bandar udara ya. Gimana mau menyekat di bandar udara? Nggak mungkin ya. Jadi terpaksa kita protective equipment-nya yang perlu kita lebih bagus. Gitu. Jadi saya lihat di seluruh bandara sudah pakai air move saya lihat ya, sudah ada. Cuman barangkali kadang-kadang kesadaran daripada pekerja kita sendiri ini juga perlu ditingkatkan ya. Jadi jangan melepas alat protektifnya pada apa namanya masih pada ruangan di mana dia tempat bekerja, dia sudah lepas kadang-kadang karena dia tidak nyaman gitu ya. Tapi ini barangkali ini untuk kepentingan masa depan ya. Jangan sampai ada gangguan nanti di kemudian hari. Ini perlu juga kita ingatkan. Berikutnya ada kanal cap namanya. Kanal cap ini memang tidak masuk sekali ke dalam ke dalam liang telinga, ya. Ini biasanya karena ini kalau tidak lepas tidak gampang lepas. Jadi ini biasanya pada konstruksi bangunan ya yang bekerja di daerah-daerah pembangunan industri ataupun bangunan-bangunan gedung ya. Ini yang pakai kanal cap. Dan ini dari ketiga-tiga ini yang paling penting sekali, ini memang kesadaran pekerja ya. Walaupun saya pernah mengingatkan orang tersebut bekerja di daerah lingkungan yang bising, tapi dia tidak pakai alat protektif. Saya tanya kenapa tidak pakai, katanya tidak nyaman, terus berkomunikasi dengan teman atau kerabat kerja yang lain agak susah. Inilah kelemahannya. Tapi hal yang demikian perlu kita perhatikan. Berikutnya, ini kita ada alat perlindungan tadi, air plug dan air move, ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ya, dan pemeliharaannya lebih bagus. Ada positif, ada negatif, ada untung, ada ruginya, ya. Jadi kalau air plug itu kelebihan kepalanya lebih enak bergerak, ya. Kalau air move agak susah karena berat, ya. Agak kurang nyaman gitu barangkali. Tapi air move ini tidak longgar ya. Tapi kalau air plug agak longgar nanti. Tapi kalau air move biasanya bisa dipakai pada apa namanya? Lebih banyak kita menunduk atau bergerak itu lebih tidak jatuh gitu ya. Kemudian kekurangannya juga macam-macam. Air plug dapat longgar ya karena tidak ada tahanan dalam telinga ya, cukup ditaruh saja longgar lagi. Kemudian harus diganti secara periodik ya karena akan ada debris atau kekotoran ya. Kalau kita pakai helm ya, para pekerja yang pakai helm untuk keselamatan kerja ya di pabrik-pabrik itu atau mandor bangunan itu biasanya kan pakai helm. Nah, kalau digabung dengan helm nggak bisa kalau air move ya, jadi nggak bisa dipakai. Mungkin barangkali ada solusinya nanti helm dipakai, air move juga bisa dipakai. Barangkali nanti barangkali peluang juga untuk APT Abdi ini solusi jalan keluarnya. Orang pabrik atau orang kuli bangunan ataupun mandor bangunan bisa pakai helm dan bisa pakai air move gitu, karena dia bagus.